Cerita dilanjutkan di mana Sang Ho bertanya ke Pak Kim cara apa yang akan digunakan karena dia mendengar kalau Pak Kim diterima lewat jalur nepotisme karena dia disuruh Komandan Do-gyu untuk mendengarkan ucapan Pak Kim. Sedangkan Pak Kim hanya menunjuk ke arah depan, yaitu sebuah mobil van milik penyalur tenaga kerja Chong Reong. Kemudian keluarlah beberapa orang yang sangat mirip merupai fisik dari para tenaga kerja Baek Ho. Mereka pun menyuruh Sang Ho untuk segera pergi dari lokasi karena merekalah yang akan mengurus zombie beserta gengnya. Begitu pula muncul seseorang yang memegang benang perak sebagai Pak Kim palsu dengan rambut afronya. Para gangster zombie pun keheranan ketika melihat mereka yang sangat menyerupai para pekerja Baek Ho. Dan mereka langsung bergerak untuk menyerang Pak Kim palsu. Yang seperti pada umumnya dia pun melakukan teknik bertarung yang persis seperti Pak Kim. Kemudian para pegawai Chong Reong mulai aksi mereka dengan menyerang para geng zombie. Saat itu zombie merasa heran mengapa orang Asia yang tampangnya mirip jadi sebanyak ini. Bahkan mereka juga sangat kuat. Di saat mengkoordinir anak-anak buahnya, zombie malah mendapati dirinya ditabrak oleh mobil Pak Kim. Dalam sekejap dia menyadari sorot mata sinis Pak Kim yang mengabaikan dirinya. Dengan kata lain, Pak Kim tidak menganggap zombie adalah lawan yang sepadan dengan dirinya, membuat zombie berteriak mengumpat. Sedangkan di luar hotel tempat Giwan sebelumnya menginap, ada masyarakat beserta polisi yang nampak geger karena mendengar ada seseorang yang menggunakan pistol. Di mana mereka tidak tahu di dalam hotel itu ada Junggo beserta Jin Cheol yang sedang adu kekuatan. Di luar pintu masuk ada seseorang yang dikirim oleh Baek Ho untuk membantu Jin Cheol, yang dimana orang itu adalah Komandan Chong Reong yaitu Kim Hyo Seung. Di saat bertarung dengan Jin Cheol, Junggo merasa kalau melawan Jin Cheol ini seperti menaklukkan gunung yang amat besar dikarenakan Jin Cheol nampak seperti main-main ketika meladeni dirinya. Bahkan membuat Junggo terkejut karena masih ada orang kuat seperti Jin Cheol di Korea. Dalam hatinya, Junggo merasa lama-lama dia muak sendiri karena om-om yang dilawannya ini sangatlah kuat. Bahkan Junggo sebenarnya datang ke hotel bukan untuk bertarung dengannya. Di saat merasa kesal, Junggo pun menendang Jin Cheol dengan keras sampai terlempar. Tapi Jin Cheol ini malahan membalikan dirinya seperti meriam ke arah Junggo, berkata dia tidak akan membiarkan Junggo lolos sambil tersenyum. Namun di saat mereka berdekatan, sudah ada Hyo Seung di antara mereka berdua, yang malah membuat pandangan Jin Cheol jadi teralihkan. Di saat Jin Cheol lengah, Junggo langsung menangkap tubuh Jin Cheol, berkata kalau dia datang bukan untuk bermain dengan om-om ini. Kemudian Junggo langsung melempar tubuh Jin Cheol yang besar ke sebuah kaca, yang pada akhirnya kaca itu tidak mampu menahan beban tubuh Jin Cheol, sehingga dia terlempar keluar gedung. Di saat melayang, Jin Cheol menyatakan Junggo ini memang pintar, tapi lain kali dia pasti akan membawa Junggo untuk pergi bersamanya. Setelah Jin Cheol diatasi, kini Hyo Seung berkata ke Junggo dengan nada gemetaran kalau tujuannya datang untuk membantu Park Jin Cheol. Tapi Junggo nampak tidak peduli karena dia masih kesal setelah kerepotan meladeni Om Jin Cheol yang tipenya terlalu gigih. Bahkan di saat Junggo mengambil handphonenya dari saku celana, dia mendapati kartu nama Ares yang membuat Junggo berkata, "Bukan main, haha, jadi dia serius ingin membawaku." Di saat yang sama, Hyo Seung nampak terpukau saat pertama kali melihat seorang kuat yaitu Junggo di depan matanya. Setelah mengetahui bahwa Hyo Seung dikirim untuk membantu Tuan Giwan, Junggo pun meminta Hyo Seung menceritakan semua situasi yang diketahui oleh Hyo Seung. Sedangkan di rumah sakit tempat Feng Logan dirawat, Zhang Sun yang menjaga mereka dan menelepon ke nomor Giwan. Zhang Sun melaporkan kalau kondisi anak-anak itu nampak baik setelah melewati masa-masa kritis. Tetapi dia tetap harus mengawasi mereka berdua. Begitu pula dengan Giwan yang memberitahu kalau dia sedang mempersiapkan perang terakhir di mana Komandan Do-gyu sudah tiba di Korea berkumpul dengan anggota Baek Ho lainnya. Jadi yang terpenting Zhang Sun harus menjaga kedua murid Giwan saja. Namun kini Zhang Sun mendapati anak buahnya yang berjalan bersama seseorang ke arahnya. Yang diketahui orang itu merupakan Jinsi, si dewa penghancur, satu dari 9 pendekar yang mengincar Peongyun. Zhang Sun pun nampak panik dan menanyakan siapa mereka, tetapi Jinsi ini langsung mencengkram wajahnya sampai dia berteriak. Di sana dua anak buahnya meminta maaf kepada Zhang Sun karena mereka terpaksa berkhianat supaya tidak mati. Ternyata Jinsi ini merupakan urutan kedua terkuat dari 9 pendekar.
Di saat Jinsi ingin menyentuh Feng, terdengar suara Zhang Sun yang menyuruhnya berhenti karena dia adalah pengawal resmi Cheon-cheon, sehingga Jinsi harus pergi dari sana. Mengejutkannya, pukulan maupun tendangan yang dilayangkan Zhang Sun ke Jinsi ini tidak mempan. Bahkan di saat Zhang Sun mengunci kepala Jinsi dengan kakinya, kemudian memukul-mukulinya tidak berarti apapun. Karena Jinsi ini dengan mudah membanting Zhang Sun ke lantai sampai babak belur. Setelah itu dia memerintah kedua pengkhianat itu membawa Feng beserta Logan untuk diangkut ke dalam mobilnya. Tak lama datanglah seseorang perawat yang berteriak menanyakan situasi yang terjadi. Tetapi Jinsi ini langsung memukul perawat itu, di mana Jinsi ini dikenal dengan satu serangannya yang menyebabkan kematian brutal. Setelah dua murid Giwan diangkut ke dalam mobil, mereka pun bersiap menyalakan mobil dengan keadaan panik karena takut akan dibuntuti. Namun sudah ada Zhang Sun yang menghalangi mereka untuk pergi karena dia telah diperintah oleh Tuan Giwan untuk melindungi dua anak itu apapun yang terjadi. Sekalipun Zhang Sun harus mati, dia tetap tidak bisa membiarkan Jinsi pergi. Setelah mendengar itu, Jinsi pun keluar dari mobil untuk menanyakan apa alasan Zhang Sun mau berbuat seperti ini. Sebab Cheon-cheon mulai runtuh yang seharusnya tidak ada arti untuk melindunginya. Zhang Sun pun mengatakan dengan tegas kalau dia tidak mau ada lagi yang mengotori kematian Tuan Peongyun. Dan untuk Giwan yang dianggapnya sebagai pemilik Cheon-cheon sebenarnya, yang rela berkorban demi orang lain. Setelah mendapati jawaban dari Zhang Sun, Jinsi ini pun mengerti kalau kesetiaan itu kelewat tinggi dan berharap agar Zhang Sun tenang di akhirat. Kini Zhang Sun terbujur kaku setelah mendapat satu serangan kematian brutal itu. Sebelum menemui ajalnya, Zhang Sun sempat menangis karena semua jadi berakhir sia-sia, yang padahal dia harus menjalankan perintah terakhir dari Tuan Jo Giwan sekaligus perintah pertama yang diberikan kepada Zhang Sun. Bagi Zhang Sun, dirinya hidup untuk Tuan Peongyun dikarenakan beliau adalah penyelamat hidupnya. Jadi selama pewaris Giwan memberikan perintah kepadanya, dia harus menuruti perintah itu. Namun beberapa detik sebelum memejamkan mata untuk terakhir kalinya, Zhang Sun melihat seseorang yang berjalan ke arah Jinsi. Orang itu adalah Hanso dengan mode BE yang mirip seperti PHS. Kedatangan Hanso pun membuat Jinsi jadi penasaran dan menanyakan identitas dari Hanso. Tapi Hanso yang sedang hanyut dalam mode BE karena kesabarannya tersisa 9% hanya diam saja. Di saat ingin bertanya untuk kedua kalinya, Jinsi ini langsung menerima tendangan keras dari Hanso yang kali ini membuatnya terlempar ke kaca mobil, tetapi tidak sampai di situ karena Hanso tanpa ampun memukuli wajah Jinsi berkali-kali, bahkan membantingnya dengan keras ke tanah. Setelah bantingan keras itu, Jinsi berkata dengan santai sebab menyangkut masalah penerus Cheon-cheon, mana mungkin pengawalnya selemah itu, dan menanyakan berapa Hanso dibayar untuk membantu. Di sini Hanso yang merupakan legenda dunia taekwondo pun melakukan kuda-kuda untuk menyerang ke arah Jinsi. Jinsi masih tetap santai ketika dihadapkan oleh serangan Hanso karena dia percaya kalau Hanso tetap tidak bisa mengalahkan tinju penghancur miliknya dengan sebuah taekwondo saja. Benar saja serangan Hanso tidak berguna dihadapkan oleh pukulan tinju penghancur itu. Kemudian dijelaskan kalau Jinsi ini telah mempelajari ilmu bela diri ulung yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Jinsi. Walaupun seni bela diri itu digunakan untuk membantai, tapi dia mengubahnya menjadi seni bela diri miliknya yang dikenal dengan sebutan tinju penghancur. Jadi Jinsi dapat menghancurkan dan meremukan apapun. Walaupun begitu, Hanso tetap bisa bangkit dari serangan tinju penghancur. Namun karena taekwondo dirasa kurang mempan untuk menghadapi Jinsi, dia pun merubah pola aliran menjadi Kyokushin Kaikan, yang membuat terkesan ketika melihat kuda-kuda karate Hanso itu. Jinsi yang tadinya masih sepele karena yakin Kyokushin tidak akan mempan padanya, malahan mendapati tulang rusuknya langsung patah setelah diserang oleh Hanso. Di saat itulah dia tercengang ketika melihat aura Blue Dragon Hanso, di mana Hanso ini adalah penerus Kyokushin plus legenda Taekwondo ITF. Berpindah ke Pak Kim yang melapor ke Serah kalau dia sudah terbebas dari zombie dan menanyakan apakah mereka harus ke lokasi Giwan atau pergi ke Cina. Sedangkan Serah melapor kalau sekarang Giwan sedang memanggil para pemegang saham utama grup Cheon-cheon. Jadi alih-alih pergi ke Cina, Giwan akan menyatakan dirinya sebagai suksesor dan membujuk para pemegang saham Cheon-cheon. Di saat sudah terhubung dengan beberapa pemegang saham, Giwan pun memperkenalkan dirinya sebagai putra kedua Peongyun. Dan saat ini dia bekerja sebagai guru.
Giwan juga menjelaskan kalau semua orang pastinya tahu kalau Cheon-cheon mengalami kekacauan karena masalah penerus ini. Tapi semua pemegang saham harus tahu kalau anak pertama telah meninggal, kemudian Giwan yang merupakan anak kedua adalah penerus terkuat sesuai isi surat wasiat ayahnya. Jadi Giwan menekankan pada orang-orang yang memfitnah dan mengkambing hitamkannya untuk datang ke wilayah Songdo Korea 4 jam lagi karena dia tidak sabar untuk menentukan masa depan grup Cheon-cheon. Setelah meeting online itu selesai, Giwan menanyakan soal pihak Baekho kepada Sera, di mana Sera menjelaskan kalau tim A yang terdiri oleh Pak Kim dan Sang Ho sedang bergerak ke tempat Giwan, sedangkan tim B yang diisi oleh Do Gyu, Yong Chul serta Sang Hye sudah sampai di TKP. Namun masalahnya adalah pengawal Zhang Sun tidak dapat dihubungi, yang mana mereka belum tahu kalau Zhang Sun telah meninggal dunia. Tak lama terdengar ketukan pintu yang membuat Sera mengira kalau tim Baekho telah tiba. Namun dia malah mendapati Taehwa beserta pengawalnya yang datang. Di situ Taehwa sebagai suksesor terakhir langsung menyapa Kak Giwan, membuat Giwan ini sangatlah terkejut. Taehwa menjelaskan kalau dia sudah menyangka akan begini, makanya dia cepat-cepat pergi ke Korea dan meminta Giwan untuk berbicara sebentar dengannya. Di situ Giwan sadar kalau bunga itu merupakan pesan ayahnya untuk menandakan soal Taehwa. Nah, kita berpindah lagi ke Hanso. Jadi dulu di saat dia sedang mengajar, salah satu muridnya bertanya apa yang harus dilakukannya jika berhadapan dengan orang yang lebih besar darinya. Jadi si murid menjelaskan kalau di sekolah ada seorang bocah berbadan besar yang selalu mengganggu teman sekelasnya. Sehingga si murid ingin memberi pelajaran tapi tidak ada yang berani karena badan bocah itu sangatlah besar dan tak terkalahkan. Mendengar cerita muridnya pun membuat Sabam Hanso tersenyum, di mana Hanso menjelaskan kalau tempat taekwondo tidak mengajarkan perkelahian, apalagi melawan orang yang badannya lebih besar, karena itu berbahaya. Tapi bukan tidak ada caranya, di mana si murid harus menjadi lebih kuat dan melampaui kelas berat. Artinya, jika hati dan tubuh si murid semakin kuat, akan bisa menembus sesuatu yang berukuran besar. Karena Hanso telah melihat anak muridnya yang mengkhawatirkan temannya, membuat Hanso beranggapan kalau hati muridnya itu sudah kuat. Dan soal bocah nakal itu, Hanso berkata akan mengirim Kak Taehon kepadanya. Keyakinan tersebutlah yang digunakan Hanso menghadapi Jinshi, di mana dia mengadu serangan Kyokushinnya dengan tinju penghancur milik Jinshi. Yang pada akhirnya, Jinshi mendapati teknik tusukan tangan yang menembus ke belakang badannya, sebelum dia berhasil mendaratkan tinju penghancurnya pada Hanso. Serangan itu sampai menyebabkan Jinshi batuk darah dan dia berakhir meninggal dunia sama seperti Zhang Sun tadi. Tak lama terdengar suara telepon Hanso yang berdering dan dia melihat kalau ibu Taehon yang memanggilnya. Seketika mode BE Hanso pun menghilang karena telepon istrinya. Jadi walaupun kuat dia tetap suami takut istri. Kembali lagi ke Giwan yang masih heran mengapa Taehwa tiba-tiba muncul di sana. Jadi sebelumnya Taehwa ini sudah ada di Korea sejak kemarin, sedangkan pengawal Taehwa langsung menyapa Sera yang ada di sana karena tahu kalau Jo Peong-yun sangat bergantung pada Baekho semasa hidupnya. Diketahui nama asli dari pengawalnya ini adalah Huijo yang langsung menyerang Sera. Melihat Sera yang diserang langsung membuat Giwan panik sehingga Taehwa mengatakan kalau sifat Kak Giwan tidak berubah sama sekali sebab masih saja mengkhawatirkan orang lain di situasi berbahaya. Makanya Taehwa tidak suka dengan sifat munafik kakaknya itu serta sifat sok benarnya. Yang nyatanya Giwan mengabaikan masa depan grup Cheon-cheon dan menjadi guru untuk bisa hidup nyaman sampai sekarang. Berbeda dengan Taehwa yang merasa kalau dirinya tidak pernah beristirahat satu hari pun demi membuat grup Cheon-cheon menjadi yang terbaik. Malahan Peong-yun membuang Taehwa dikarenakan Taehwa ini adalah putra bungsu yang disembunyikan oleh Peong-yun. Ketika mendengar Taehwa yang menyebut dirinya sebagai anak yang disembunyikan, ingin membuat Giwan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Taehwa tidak peduli dan tetap berpegang teguh untuk memberontak sebagai anak bungsu. Kini tibalah Pak Kim bersama dengan Sang Ho di depan gedung pertemuan pemegang saham grup Cheon-cheon. Namun di saat ingin melangkah memasuki gedung itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh banyak orang dan mereka ini adalah kelompok pembunuh dari Thailand yang ingin mengincar Baekho. Sedangkan Jin Cheol yang baru saja terlempar dari gedung dan mendarat di atap mobil juga mendapati orang-orang yang mengincarnya berbahasa Filipina. Dan orang itu adalah Red Hat dari negara Filipina.
Mereka semua bisa datang sebab Taehwa yang sebelumnya memasang uang imbalan di pasar gelap untuk seluruh dunia karena keinginannya untuk membalaskan dendam kepada Giwan beserta grup Cheoncheon. Begitu pula dengan Junggo serta Hyoseung yang mendapati diri mereka dikepung oleh kelompok prajurit bayaran Iran bernama EKA. Membuat Junggo merasa frustasi sebab dia harusnya bergerak cepat, tapi berbagai lalat hijau itu berkumpul untuk menyerangnya. Setelah mendapati situasi seperti itu, Junggo menyadari kalau ada banyak orang yang ingin membunuh suksesor sama seperti dirinya. Dan ada juga orang-orang yang ingin melindungi suksesor. Pada akhirnya Junggo kebingungan dan penasaran apa pilihan yang akan diambil Dogyu mata duitan jika berada di posisinya. Di saat Junggo sedang asyik berpikir, tiba-tiba salah satu prajurit berlari untuk menyerang Junggo. Namun dia langsung KO ketika Junggo meladeninya dan mengambil parang prajurit itu sebagai senjatanya. Di saat itu Junggo teringat kalau Dogyu pasti tidak mau rugi 1 perak pun. Sehingga Junggo menanyakan apakah Hyoseung berada di pihak yang membantu suksesor. Nah, karena Hyoseung mengatakan kalau di pihaknya tidak terlalu banyak orang, yang membuat Junggo tersenyum. Karena kali ini saja dia akan beraliansi bersama Hyoseung. Jadi sebagai gantinya Junggo dapat 8 dan pihak Hyoseung akan dapat 2. Lalu dari sisi Giwan, dia bertanya ke Taehwa mengapa Taehwa melakukan hal seperti ini hanya karena menginginkan posisi pewaris. Taehwa menjelaskan kalau mulai sekarang orang-orang di sekitar Giwan akan hancur satu persatu. Dan dia melakukan hal ini bukan hanya semata ingin menjadi suksesor. Membuat Giwan di situ menduga alasan sebenarnya Taehwa melakukan hal itu. Jadi kembali ke masa lalu Giwan, di mana dia memiliki seorang kakak, tapi saat kecil Peongyun selalu sibuk sehingga mereka tumbuh untuk satu tujuan, yaitu menjadi pewaris Cheoncheon walaupun bersaing dengan kakaknya untuk menjadi suksesor. Mereka ini tetap mempunyai hubungan yang baik karena mereka bisa mempercayai satu sama lain sebagai keluarga. Di saat sedang istirahat bermain basket, tiba-tiba Giwan ini memanggil kakaknya, memberitahu kalau dia ingin menjadi pelukis saja. Membuat kakaknya sangat terkejut mengapa Giwan tiba-tiba ingin menjadi pelukis karena mereka sudah sejauh ini untuk posisi pewaris. Namun Giwan berpendapat kalau dirinya tidak tertarik untuk menjadi suksesor itu. Sebagai anak dari Peongyun, kakaknya tahu kalau ayahnya adalah pria hidung belang yang bisa saja mempunyai anak di luar nikah, dan jika anak itu muncul, dia bisa saja merebut posisi pewaris yang membuat kakak Giwan ini tidak terima. Giwan kemudian berkata dengan tegas jikalau memang anak lain itu muncul, si kakak tidak perlu khawatir karena Giwan akan mendorong kakaknya untuk menjadi pewaris. Sebenarnya alasan Giwan ingin menjadi pelukis dikarenakan dia tidak ingin bersaing dengan kakaknya. Giwan tidak mau berkelahi dengan saudara satu-satunya dan menghancurkan hubungan kekeluargaan itu. Tetapi di saat menjelaskan keinginannya itu, Peongyun langsung melarang Giwan menjadi pelukis, karena itu adalah pemikiran yang terlalu dini untuk anak muda. Peongyun menolak dengan keras permintaan itu, dan di saat yang sama, dia ingin memperkenalkan seseorang kepada 2 anaknya itu. Di saat yang sama, Giwan pun terkejut dengan kemunculan Taehwa sebagai anak lain dari Peongyun, yang sebelumnya sempat dibahas dengan kakaknya. Mereka berdua pun terkejut dan ingin ayahnya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu Peongyun yang wataknya keras dengan anaknya ini membentak mereka berdua dan berkata dia tahu kalau perasaan kedua anaknya itu pasti kacau. Tetapi dia harus melakukan ini, di mana Peongyun meminta Taehwa untuk membantu putra keduanya, yaitu Giwan untuk membesarkan grup Cheoncheon. Dengan kata lain, Peongyun akan menunjuk Giwan sebagai pewarisnya. Dan karena Taehwa ini adalah anak jenius yang diakui langsung oleh Peongyun, sehingga dia menempatkan anak itu di sisi Giwan untuk membantu. Di saat yang sama, Giwan penasaran dengan apa reaksi dari kakaknya mendengar dirinya menjadi pewaris, di mana dia mendapati kakaknya yang sangat tidak terima dan sangat iri kepadanya. Kembali ke masa kini, di mana Taehwa bertanya kepada Giwan apakah Giwan mengingat hal-hal yang dilakukan kakak pertamanya, lalu yang terjadi kepada mereka berdua setelahnya. Jadi bagi Taehwa, kakak pertama ini sangatlah egois, bahkan dia merasa sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi selama ini sebab ulah si sulung itu, dan meminta pengawalnya Hwijo untuk menjelaskannya. Tapi di saat menoleh, dia sudah mendapati Hwijo dalam keadaan pingsan karena disuntik oleh Sera. Sera pun tersenyum meminta maaf karena penyalur tenaga kerja baik Ho itu tidak pernah bertindak sembrono.
Tapi Sera sedikit penasaran dengan cerita itu. Namun bukan soal kakak pertama, melainkan tentang Taehwa yang memasang uang imbalan kepada Baekho di pasar gelap. Jadi Sera bertanya apakah pasukan dari Thailand, India, Filipina itu sudah berkumpul semua. Bagi Sera, langkah Taehwa menyewa para tentara bayaran di seluruh dunia itu bagus. Namun Taehwa melupakan satu hal penting. Apakah orang-orang itu semua sepemikiran? Di mana perkataan itu benar adanya sebab Junggo dan Hyoseong jadi terkejut ketika lawan mereka yaitu pasukan EKA tiba-tiba jadi bertempur dengan pasukan lain. Begitu pula hal sama yang terjadi di tempat Pak Kim, di mana dia dipanggil dengan sebutan Josenjin oleh seseorang yang orang itu berasal dari pasukan Kyungsung-hae Jepang yang sebelumnya ditugaskan oleh Doku Taro. Orang yang memanggil Pak Kim ini adalah Ryusei Ren, merupakan pedang Kyungsung-hae. Jadi Sera memberitahu kalau pihak Jepang pernah berselisih dengan Baekho, sehingga diartikan seperti lawan bisa menjadi kawan di dalam masa sulit. Walaupun begitu, Sera menganggap kalau cerita Taehwa ini seru sambil Sera menyuntikkan sebuah jarum pelumpuh kepada Taehwa yang berlahan kehilangan keseimbangannya. Setelah mengira telah berhasil membereskan Taehwa, Sera pun berniat untuk melaporkan kepada Komandan Dogyu. Dogyu pun tersenyum setelah mendapati laporan kalau semuanya sudah dibereskan oleh Sera, merasa senang semua berakhir sebelum dia sampai. Tetapi dia berkata kalau ada beberapa serangga yang sedang berbaris di depannya, namun dia akan membereskan mereka tak lama. Di saat itu tiba-tiba Doku Taro langsung menebaskan pedangnya ke arah Dogyu, mengatakan dengan bahasa Jepang kalau dia menilai dari seragam Dogyu merupakan bos dari Baekho. Dan Doku Taro sebagai pemimpin Kyungsung-hae sudah menunggu Dogyu sejak lama. Setelah mendapatkan serangan tiba-tiba itu, Dogyu langsung tersenyum berkata kalau dia langsung teringat akan sosok Fujimori setelah melihat mata Doku Taro. Dogyu pun menatap tajam Doku Taro bertanya apakah orang itu datang untuk membalaskan dendam. Nah, kembali ke timeline Peongyun, jadi Peongyun bertanya ke Giwan mengapa tiba-tiba Giwan menolak menjadi pewaris setelah mendapatkan pendidikan selama 5 tahun lamanya. Di situ Peongyun merasa sangat kesal sampai menyebut Giwan sebagai anak bodoh yang sudah dididik untuk menganggap saudaranya sebagai rival, tapi malah terhanyut dengan masalah pribadi. Nah, makanya di awal disebutkan oleh Peongyun kalau sifat Giwan itulah yang menjadi masalah, sedangkan Taehwan menguping pembicaraan itu dengan wajah yang sedikit senang. Nah, karena kini yang tersisa hanya anak pertamanya, membuat Peongyun meminta Taehwa membantu si sulung untuk membimbingnya ke tingkat yang layak sebagai pewaris. Sebab Peongyun melihat kalau bakat anak pertamanya itu kurang, sehingga membutuhkan banyak waktu. Kini Sera dan Giwan nampak terkejut ketika mendapati Huijo yang bisa terbangun dari pingsan setelah mendapati tubuhnya tersuntik. Diketahui Huijo ini merupakan nomor 4 dari 9 jenius yang diinginkan oleh Peongyun. Huijo mengatakan dengan jujur kalau dia telah lengah sebab Baekho berisikan orang-orang yang mahir di bidang tertentu, bahkan membuatnya penasaran dengan bakat anggota lainnya. Tiba-tiba Huijo ini menggenggam tangan Sera dan menusukkan sebuah jarum ke telapak tangan Sera. Jadi kemampuan khusus dari Huijo ini adalah tusukan jarum yang terkadang dia menyelamatkan atau bahkan membunuh orang dengan jarumnya itu. Setelah itu Huijo berjalan ke arah Taehwa dan menusukkan sebuah jarum yang akhirnya bisa membuat Taehwa ini terbangun dari pingsannya. Taehwa meminta maaf karena kelalaiannya dan penasaran dengan sesuatu yang disembunyikan oleh para pekerja Baekho. Berpindah ke Pak Kim beserta Sang Ho yang mendapati kini tersisa banyak anggota Kyungsung-hae yang mengelilingi mereka berdua. Di situ Sang Ho menanyakan Pak Kim yang dianggapnya sebagai anak orang dalam apakah bisa berkelahi. Namun di saat berbicara sudah ada pedang yang melayang ke arahnya, tapi dia bisa mengelak dari tebasan pedang tersebut. Di saat itu Sang Ho dikepung oleh banyak anggota Kyungsung-hae dengan senjata tajam yang membuatnya berteriak kepada Pak Kim kalau di saat seperti ini dia tidak bisa membantu Pak Kim. Jadi intinya Sang Ho meminta Pak Kim agar tetap bertahan hidup di perang seperti ini, ucapnya sambil menebas beberapa anggota Kyungsung-hae. Tetapi di sini lawan Pak Kim yang sebenarnya bukanlah Keroco, melainkan Ryusei sebagai pedang Kyungsung-hae. Ryusei berkata kalau dia melihat Pak Kim dari CCTV dan dia akan menyerang Pak Kim dengan pedang yang telah diasahnya. Gerakan pedang Ryusei ini diakui langsung oleh Fujimori, di mana di saat pertarungan dengan Pak Kim, dia nampak ahli memainkan pedangnya.
Namun Pak Kim berhasil menghindar dan mendaratkan pukulan pada wajah Ryuse, di mana Ryuse bersungguh-sungguh untuk menghabisi Pak Kim untuk membalaskan dendam pimpinannya yang telah meninggal. Sedangkan Dogyu yang sedang dihadapi oleh Dokutaro berkata ke kedua anak buahnya kalau urusan dengan Dokutaro akan diserahkan kepada mereka sebab dia harus cepat untuk melihat wajah Jo Ki-won. Perkataan itu membuat Dokutaro heran, bahkan anak-anak buahnya langsung menyerang Dogyu karena mereka rasa sudah bertingkah lancang di depan pemimpin mereka. Para kroco itu pun langsung tumbang setelah dua anak buah Dogyu memamerkan kekuatannya. Di saat pandangan Dokutaro teralihkan karena anak buahnya tumbang, Dogyu pun memegang pisau Dokutaro berkata kalau dia tahu pemimpin Kyung Sung Ho telah datang jauh-jauh kemari. Namun dengan perasaan balas dendam itu tidak akan bisa mengelola perasaan. Jadi bagi Dogyu pemimpin itu harus memiliki sebuah karisma, ucapnya sambil mematahkan pedang Dokutaro. Namun bagi Dogyu, Dokutaro ini tidak buruk karena memiliki sifat solidaritas yang tinggi. Karena pria memang harus mempunyai sifat seperti itu. Sedangkan Dokutaro hanya bisa terdiam melihat Dogyu. Di dalam hotel, Huijo melapor ke Taehwa kalau dia mendapatkan sebuah info yang tidak bagus sebab tenaga kerja Baekho itu lebih kuat dari perkiraan. Namun ada yang lebih buruk lagi sebab orang gila Korea yaitu Junggo telah bergabung untuk membantu suksesor. Membuat Taehwa jadi kepanasan mendengarkan kabar buruk itu. Bergabungnya Junggo ke pihak pelindung suksesor menjadikan situasi yang merugikan untuk pihak Taehwa. Dan di pertarungan itu, para anggota Kyung Sung Ho merinding sebab mereka tidak bisa untuk sekedar mendekat ke arah Junggo. Setelah menebas banyak anggota Kyung Sung Ho di depannya, Junggo berkata ke Hyo Seung kalau paman-paman itu akan beruntung karena mulai sekarang dia akan membantu tim pendukung suksesor menyelesaikan semuanya dalam 15 menit. Di saat berbicara dengan Junggo, Hyo Seung nampak terbata-bata karena dia merinding melihat seorang legenda kuat. Sedangkan di belakang mereka ada salah satu anggota Kyung Sung Ho yang masih sadar dan berniat untuk mengambil foto orang kuat itu agar bisa diberitahukan ke semua orang bahwa ada orang yang sangat gila berbahaya di negeri ginseng. Namun di saat terakhirnya yang berniat untuk mengabadikan foto Junggo, dia malah memfoto Hyo Seung sehingga masyarakat Jepang yang mendapatkan info tersebut jadi terjerumus ke dalam rasa takut dan berita kekuatan itu malah keliru, menjadikan Hyo Seung sebagai sosok berbahaya yang diketakuti oleh seluruh dunia. Mendapati info Junggo yang beraliansi dengan pendukung suksesor membuat Taehwa sangatlah kesal karena dia merasa sudah tertipu. Tiba-tiba Taehwa ini teringat soal Jo Yang Taek, kakak pertama yang bodoh dan tidak berbakat. Jadi di saat Yang Taek sedang bersenang-senang dengan wanita dan minuman, Taehwa ini mendatanginya untuk memberikan nasihat agar fokus saja ke pelajaran suksesor. Tapi Yang Taek malahan berkata kalau sejak adiknya pergi, pelajaran suksesor itu cukup ditunjukkannya dengan baik di depan ayahnya. Dan ketika ingin diadukan oleh Taehwa sebab kakaknya ini sangatlah bermasalah, Yang Taek malah mencaci Taehwa yang dianggapnya sebagai anak di luar nikah yang berani menyebutnya sebagai kakak. Setelah kejadian itu, Taehwa langsung mengadukan kepada Peongyun yang mana Taehwa sudah memperhatikan selama 10 tahun dan kakak pertama itu memang tidak pantas untuk dijadikan pewaris Cheon-cheon. Di saat itu Taehwa juga berkata melainkan kakak-kakaknya dia lebih pantas untuk mewarisi Cheon-cheon. Jadi Taehwa sudah berusaha seumur hidupnya untuk membantu para kakak. Tapi si sulung ini tidak pantas dan yang nomor 2 tidak berminat. Oleh karena itu dia meminta kepada Peongyun apakah tidak bisa dirinya saja yang menjadi pewaris. Bahkan dia juga memelas karena selama ini dia sudah membesarkan Cheon-cheon yang seharusnya Peongyun tahu sendiri. Peongyun berkata dia memang tahu kalau Taehwa mempunyai andil besar dalam grup Cheon-cheon, tetapi dia tetap tidak bisa mewariskan Cheon-cheon ini kepada Taehwa. Disitulah Taehwa merasa sangatlah tidak terima sebab Peongyun masih tidak menerimanya sebagai ahli waris karena dia beranggapan kalau dia bukan keturunan murni Peongyun.